Selamat malam semuanya. Gua ini stand up komedian pertama yang main film. Filmnya judulnya Republik Twitter. Lu boleh nonton, tapi gua di situ cuma 7 detik. Gua orang Batak ya. Dan gua tuh kalau punya masalah selalu datang sama saudara gue. Tapi saudara gue ini gue belum ngomong apa-apa. Gue baru curhat beberapa kalimat dia langsung bilang, apa aku bilang? Padahal dia belum pernah ngomong apa-apa sama gue. Orang Batak ini banyak yang sotoy. Gue pulang kampung. Kalau kita di Jakarta kita biasa di kafe. Kalau di Medan sana adanya kedai kopi. Gue datang ke kedai kopi, langsung ada orang yang so akrab sama gue. Langsung dia ngambil koran, sotoy banget gayanya. Kayak mana dibuat Clinton ini ya? Timur Tengah tak diurusinya. Harga minyak pun melambung. Dolar terpengaruh, rupiah pun melemah. Ngomongnya tinggi banget pokoknya. Saham-saham kita pun, Apa kau bilang? Nggak ada sahamku. Jangan sepele kau ya. Minta dulu rokokmu 1 batang. Rokok masih minta, ngomong tinggi amat ya. Bukan hanya orang Batak, kebanyakan orang Indonesia juga banyak yang sotoy. Ya kalau lu misalnya di Jakarta datang ke suatu tempat, ada stiker kan biasanya ya. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah ini stiker apa gitu kan, kalau gue masuk, ada kepentingan apa? Ya terserah gue. Kepentingan orang kan beda-beda. Masih tentang stiker ya. Gue yang paling aneh itu ada stiker gue pernah ya lihat itu bike to work. Itu kan ajakan kita untuk kerja menaiki sepeda ya. Tapi ditempel di mobil gitu kan. Nah lu sendiri naik mobil nyuruh gue naik sepeda. Maksud lo apa gitu kan? Ya itu ya kalau di jalan tuh banyak kejadian-kejadian aneh dan sekarang tuh makin macet. Kita boleh kena macet. Tapi kalau pejabat nggak boleh kena macet, mereka harus dikawal gitu kan. Padahal kalau memang mau cepet jangan nggak usah dikawal ya, naik ojek aja ya mereka kan. Gampang gitu ya kalau solusi kemacetan. Terus kalau misalnya macet itu sering lihat foto-foto politisi ya di pinggir-pinggir jalan ya. Seolah-olah menertawakan kita, mampus lu kena macet gitu kan. Itu makanya gue gak mau jadi politisi karena gue gak pede ya. Foto gue dipampang di pinggir jalan gitu. Kurang fotogenik deh kalau gue. Dan gue juga gak pede nanti ada anak kecil kan iseng-iseng foto gue ditaruh kumis lagi gitu kan. Gak enak gitu kan. Itu ya. Tapi yang paling aneh lagi kalau di jalan itu. Ada polisi suka nilang kita. Gue tuh aneh ya, pertanyaan polisi tuh kayaknya semua standar. Kalau begitu kita melanggar, polisi tuh langsung pertanyaannya begini. Bapak tahu salah bapak apa? Emang pengaruh jawaban gue apa Pak? Nggak tahu, boleh ya, dadah gitu kan. Enggak juga kan. Udah di jalan gue kena masalah gitu kan. Gue pulang ke rumah, istri gue juga bermasalah sama gue. Gitu ya. Istri gue tuh susah dimengerti ya, kayak kitab suci. Tapi kalau dibuang juga takut kualat. Iya kan? Dia seharian diem aja diem. Gue tanya apa diem. Akhirnya pas mau tidur, gue tanya apa sih salah aku sayang. Dia langsung bilang, kamu tahu salah kamu apa? Ini jangan-jangan ini istri gue mantan polwan ini ya. Oh, sama gitu ya jawabannya. Aduh. Tapi gitu ya, masalah keluarga dari pacaran juga gue ada masalah sama pacar gue dulu gitu ya. Gue selalu lupa tanggal kelahiran dia. Padahal ulang tahun kita sama gitu ya. Tetap aja gue lupa gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya laki-laki lupa tuh cewek-cewek ya. Jangan terlalu sensi lah. Lupa itu bukan gak sayang. Lupa itu simple cuman gak inget doang gitu ya. Dan kalau misalnya cowok lu lupa ya. Nih cewek-cewek bertiga nih manis-manis juga nih di depan. Itu lu coba ingetin aja. Kayak kuis aja gitu. Kalau cowok lu gak inget gitu. Gak inget tanggal lahir lu. Kasih kayak kuis aja. Kasih pilihan A, B, C, D gitu kan. Dan kalau cowoknya masih nggak bisa, nanti cowoknya masih bisa minta gitu. Sayang, aku minta bantuan 50-50. Masih nggak bisa juga, aku boleh call a friend. Masih nggak bisa juga, ceweknya bisa nawarin. Misalnya jawabannya salah, ceweknya bisa nawarin. Sayang, kamu yakin dengan jawabannya? Kamu nggak mau tuker jawabannya. Kita kunci jawabannya. Perjalanan kita sampai di sini sayang. Bisa seperti itu, nggak usah dibuat yang susah-susah lah dalam hubungan gitu ya. Terus gue juga mau cerita sama lu ya. Sekarang loncat lagi kalau misalnya gue ya. Kalau sama istri gue suka ke mall nih ya. Ini suka aneh, masuk ke mall tuh ada alat namanya metal detector ya kan. Yang kalau lu masuk di scan dulu langsung bunyi titit gitu kan.
di scan dulu. Tapi gue perasaannya setiap masuk mall selalu bunyi dan nggak apa-apa masuk juga gitu ya. Ini sebenarnya apa gitu? Apa cuman formalitas? Itu kayak bini gue sebenarnya. Bini gue tuh juga cuman formalitas nanya ke gue gitu ya. Kayak satpam itu, mau bunyi mau enggak boleh masuk mall gitu. Bini gue juga gitu. Papa pulang malam, dari mana? Lembur. Ya udah kamu udah capek, tidur. Papa pulang malam, dari mana? Sama teman-teman. Ya udah kamu udah capek, tidur. Papa dari mana kamu? Pulang malam, selingkuh. Ya udah kamu udah capek, tidur. Itu cuma nanyanya formalitas kayak satpam itu gitu. Tapi ada metal detektor, sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh Indonesia adalah liar detector, pendeteksi kebohongan. Apalagi kemarin ada ratu kecantikan yang berubah jadi ratu kebohongan. Dia perlu dipasangin liar detector yang dia akan bunyi gitu ya kalau dia berbohong. Tapi jelas itu liar detektornya akan habis baterainya cepet banget. Kamu punya BB dari tahun gitu kan. Sekarang itu politisi itu banyak yang berbohong begitu ya. Jadi kalau politisi itu kalau misalnya sebelum terpilih dia bilang, wah nanti kalau sudah terpilih saya tidak akan berbohong, saya akan jujur. Itu sama dengan janji seorang laki-laki yang kalau dia nonton film porno, gua nggak akan bangun. Itu janji palsu. Dan politisi itu sekarang kan gaya pidatonya semua seperti ini kan. Saya prihatin. Ternyata dia nggak prihatin sama kita. Selamat malam, nama gue Semi.